sharing pada kami yang sini aja. Cepet capek. Ngapa malah Ibu? Serba pelan. Pengennya melaju gitu, tapi pengennya apa-apa sak gitu, bet. Ternyata keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik. Ngapa malah Ibu? Tadi yang pertama ngomong Ibu? Yang pertama tadi apa? Cepet capek. Pengennya apa yang bekerja, itu pasti Kang Putra udah ampun lah Bu, anu saya gitu ya. Udahlah duduk aja lah istirahat. Nah, kan harus bilang apa kepengennya tapraknya miring, main ngeres, terus kepengennya ubah kayak gitu. Anak-anak tuh pikir aku istirahat saja dulu kan juga nggak enak ya. Tapi pengennya apa ya? Tapi gimana? Capek. Kalau capek terus pripun? Duduk. Tapi kondisi mental biasanya kalau capek seperti apa? Emosi. Senengane gawe kesel dewek, anggar wis kesel gampang emosi. Nggih? Sapa disuruh duduk, istirahat, santai. Ini tapi kan dikerjakan, nanti beres Mbak Bu. Oke, ngomong deh. Yang lain orang mungkin beres dewe kan. Oke, kadang begitu. Jadi kepengennya sase ternyata sudah ada keterbatasan fisik. Apalagi yang dirasakan lansia? Ada perubahan apa? Perubahan fisik oke. Perubahan hormon pasti yang kaitannya dengan fisik. Bagaimana dengan peran? Ada perubahan peran? Ada. Bagaimana tuh perubahan peran? Yang tadi ini dinas ya, yang ngomongnya dinas, jadi di rumah istirahat. Yang tadinya sibuk, ternyata aktivitasnya berubah, berganti di rumah. Ini kan ada perubahan peran. Ya, yang tadinya misalnya apa-apa menyiapkan untuk anak, hari ini sudah ada menantu. Perannya berubah. Kita kenal di psikologi ada istilahnya post power syndrome. Biasanya orang tua tidak semuanya berhasil melalui kondisi ini. Jadi karena biasanya punya power, bekerja, apalagi kalau punya posisi, punya jabatan. Nah, ini kadang bahasa Inggrisnya jeglek ya, perubahannya drastis. Tadinya wah luar biasa didengar hari ini ya di masyarakat, mungkin dari status sosial ketika bekerja luar biasa dipandang orang, kemudian ketika hanya di rumah jadi pensiunan mungkin merasanya orang memperlakukan berbeda. Jadi kadang perubahan peran ini juga berpengaruh pada kondisi emosi lansia. Tadi fisik, perubahan fisik berpengaruh ke emosi, perubahan peran berpengaruh ke emosi, apalagi kegelisahan lansia. Kenapa Bunda? Istilah psikologi lagi apa? Sering ada. Ya, kayak sangkar kosong, kesepian, ditinggal, ya dulu rame, sekarang gak ada temen, arep ngobrol, arep sapa, genang-genang gerbong-gerbong, ya kalau misalnya pendamping kita masih ada, kalau nggak ada, tambah sepi lagi, aktivitasnya tidak pengawasan. Senang, alhamdulillah itu kegiatannya positif kalau seperti itu. Jadi memang ada perasaan kesepian yang sering dihadapi oleh lansia. Dan ini nggak mudah. Ternyata tidak semua lansia mampu melewati atau mengontrol, mengelola emosi atau perasaan. Jadi rasa sepi, rasa langsung ditinggal kecil, waktu sudah sibuk kabeh. Sedina ora ditelepon kok udah kelingan ibu apa ya? Udah kangen apa ya? Bermain dengan
Ngaruh buatan akhirnya ke kesehatan. Berpengaruh. Ya, coba loh, kangen main kita. Kalau anak sudah pisah rumah, monggo ya. Wah, sekitar kemarin putu pusing kae, nyesuk kemarin putra pusing kae, gitu. So, enjoy aja dinikmati. Ini saya ngomong enak banget nih kayaknya, karena belum menjalani gitu ya. Tapi mudah-mudahan. Betul, cari kesibukan, ya, cari komunitas-komunitas yang baik. Oke. Kemudian ada hal lain yang juga memicu emosi pada lansia. Singkatannya itu kalau KSBB ya. Apa nih Bu? Kelingan sih biyen-biyen. KSBB zaman biyen, nggih. Wah, ini dicatat KSBB nih. Ya, kalau yang dilewati sesuatu yang baik, mungkin yang muncul emosi positif. Tapi kadangkala yang dikenang adalah sesuatu yang kurang baik. Luka masa lalu, atau mungkin perasaan bersalah. Aku gak bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putriku. Nah, dulu agar bisa kuliah, nah dulu kalau bisa masih bekal agama, bocah sih udah kenal agama. Ya, jadi pada birrul walidain, sih itu udah sibuk urusan dunia. Kadang perasaan-perasaan bersalah semacam ini menjadi beban tersendiri bagi lansia yang tentu saja berpengaruh pada emosi. Gitu ya. Tapi sebetulnya berbicara tentang emosi, boleh nggak sih Bu, emosi itu? Betul? Boleh. Allah menciptakan manusia dengan qalbun sebagai pusat emosi. Ya, ini memang fitrah kita diciptakan memiliki emosi. Bayangkan manusia nggak punya emosi, bukan? Ya, nggak ada perasaannya. Nah, jadi emosi itu fitrah manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Ya, jadi memang Allah menciptakan kita dengan sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, qalb. Jadi memang ada pusat emosi di dalam diri manusia, qalb ini. Jadi ini fitrah, rahmat, dan ini berkah dari Allah untuk kita. Jadi kalau manusia hidup nggak ada qalbnya, orang berperasaan temen, nah gitu ya. Jadi mungkin qalbunnya yang bermasalah. Kita sedikit melihat bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja emosi-emosi yang pernah dirasakan oleh Rasulullah? Apa Bu? Rasulullah punya emosi? Pasti punya. Ya, tadi fitrah manusia. Emosi apa saja yang dirasakan oleh Rasulullah? Kita berbicara emosi tidak selalu marah ya. Kita berbicara emosi, ada emosi positif, ada emosi negatif. Jadi Rasulullah tuh ya punya emosi karena Rasulullah bashar, Rasulullah manusia juga seperti kita. Apa saja emosi yang dirasakan Rasulullah? Satu, apa Bu? Sedih. Rasulullah pernah sedih? Pernah. Kapan? Kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan paman. Bahkan kita kenal istilah amul huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Itu kan sebagai pengingat bahwa ini tahun yang luar biasa berat yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Jadi kalau kita hari ini mengalami kesedihan, Rasulullah juga pernah mengalami kesedihan. Jadi jangan berpikir
Rasulullah kayaknya enak banget jadi nabi, jadi rasul gitu nggih, kekasihnya Allah yang hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Tidak. Ya Rasulullah bahkan menghadapi banyak sekali tantangan besar dalam kehidupan beliau. Kalau kita membaca sirah nabawi bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, bahasanya dari kecil sudah yatim piatu, berat sekali hidup Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah mengalami kesedihan. Tadi kehilangan orang-orang yang disayangi, jadi kan wajar. Dan ini fitrah ketika kita kehilangan orang yang disayangi terus kita sedih. Hal lain, kesedihan Rasulullah juga disebabkan karena penolakan dakwah. Jadi ketika dakwahnya Rasulullah ditolak, tidak diterima, Rasulullah juga merasa sedih. Jadi kalau hari ini kita ngajak ayo pada ngaji, terus orang pada gelu gitu ya, atau mengingatkan putra-putri kita untuk sholat tepat waktu, untuk berjamaah ke masjid, untuk berpuasa sunnah, untuk hidup sehat, untuk tidak melihat HP terus kita tidak didengarkan, rasanya langsa, ya itu juga fitrah, itu juga wajar. Sangat manusiawi. Jadi nggak apa-apa Bu merasakan kesedihan karena sedih dalam hal kebaikan. Kemudian yang lain, emosi yang dirasakan Rasulullah takut. Kalau di dalam bahasa Islam kita kenal istilah khauf, takut. Jadi Rasulullah juga punya rasa takut. Tapi takutnya Rasulullah bukan kayak kita. Kaget ada gitu. Ada kan orang tua yang pokoknya nggak berani tidur sendiri, nggak berani di rumah sendiri. Terus sembuh kenapa? Pokoknya sing ana wedi bae jaluk pokoknya dua anak kancane. Pernah menemukan orang begini? Banyak ternyata orang yang hidup dengan ketakutan karena pikiran mereka sendiri. Takutnya Rasulullah tentu berbeda dengan kita. Berbeda dengan mungkin wayah cucu-cucu anak-anak hari ini yang tontonannya film nopo Bu? Nontonnya senengannya film horor, tapi yang gerekon maring buri dewek. Wedi orang wani. Yang ditonton senangnya horor. Nonton YouTube, nonton apa, ke bioskop yang ditonton horor. Uti-uti suka nonton film horor betul? Saya juga kadang nggak memahami nih Gen Z atau kenapa coba? Apanya yang asik dari film horor? Kalau kata ibu saya, nonton film, ibu saya nggak suka nonton sinetron karena sedih, nguras emosi. Nunggu di hiburan kok boleh sing sedih-sedih kata ibu. Nonton tuh Sri Mulat. Kan zaman kita ya Bu, zaman kita. Saya karena orang tua saya tontonannya begitu, ketoprak humor gitu nggih. Sekarang yang ditonton ini horor gitu. Tapi yang ada ketakutan, nggih. Dan Rasulullah ternyata ia mengalami ketakutan juga. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu salah satu emosi yang dimiliki atau dirasakan Rasulullah, ada rasa takut itu. Kemudian ketika bersembunyi di Gua Sur dengan sahabat beliau, Abu Bakar, ada ketakutan. Tapi kemudian Allah memberikan ketenangan di dalam hati Rasulullah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi kalau secara bahasa la tahzan di sini artinya bersedih. Tapi karena kondisinya waktu itu memang dikepung ketakutan, kondisi yang bikin serem gitu dikejar pasukan, yang pasukannya tuh pro pemerintah gitu Kalau bayangkan kita disemprit polisi jangan-jangan gitu macam-macam takutnya. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi enggak perlu kita ada ketakutan, enggak apa-apa, tapi yakin dan tenanglah karena Allah bersama kita.
Oke, jadi ada emosi sedih, kemudian takut, kemudian marah. Oke, Rasulullah punya emosi marah juga. Nah, ini jangan buat alasan Ibu. Mau Rasulullah ada godoknya, ada marahnya, masa orang itu kesu. Nah, enggak. Marahnya Rasulullah berbeda dengan marah kita karena nafsu. Marahnya Rasulullah bukan karena ego, tapi ketika aturan Allah dilanggar, Rasulullah marah. Tapi Rasulullah menyalurkan kemarahannya dengan akhlak. Jadi bukan marah yang meledak-ledak. Jadi kita boleh punya perasaan marah, itu boleh. Cuma kemudian mengelolanya, mengekspresikan marah kita dengan akhlak Islami. Kita lihat bagaimana marah kita sehari-hari. Monggo kita evaluasi apa yang membuat uti-uti, bunda-bunda suka marah. Coba, yuk kita evaluasi. Kenapa bunda yang suka bikin marah itu apa? Tidak sesuai dengan keinginan. Karpe bune kepriwe, bocah kepriwe. Tapi kita tanya lebih dalam lagi, tidak sesuai keinginan itu apakah benar lillah? Atau tidak sesuai keinginan, misalnya kita marah, kita kecewa sama anak karena anak nggak manut kuliah jurusan apa, atau misalnya sekolah di mana, atau misalnya memilih pasangan. Ya, karena yang sepuh kan biasanya golek pasangan sing wis mapan, nek bisa ASN, ya wis duwe nggon, duwe kendaraan, duwe sugi pokoknya siji. Sugi nek bisa ya sing anak tunggal, sing warisane akeh. Nggih, mau kita evaluasi diri, benarkah marah kita karena lillah? Marahnya kita lillah atau karena nafsu, karena ego, karena benar-benar ya marah yang nggak ada dasar, nggak ada alasan. Karena kadang itu kita marah itu ya karena biasa marah aja. Ngadepin hal kecil, emosi, marah, itu kan ada di karakter orang-orang yang seperti ini. Jadi hal-hal kecil aja memicu emosinya, memicu kemarahannya. Kembali pada marah. Jadi kita boleh marah, tapi marah lillah dan menyalurkan amarah kita dengan akhlak Islam. Islam juga banyak mengajarkan ilmu pada kita bagaimana ketika kita marah. Kalau dalam kondisi berdiri, maka duduk. Pun dipraktekkan Bu. Pun ate nyobi tereng. Kita hafal hadisnya, kita tahu. Oh, kalau duduk masih emosi terus berbaring. Kalau masih emosi wudu, pun ate praktek. Ilmune mah apal. Mengkeribu lenggah. Oh, jagung. Ya. Kalau ini loh Ustaz, kalau mau meringankan itu main terus, main terus kadang-kadang sambilnya saja kan main HP kan agak emosi orangnya. Ngobrolin cucu, ngobrolin keluarga, tidak terlepas bagaimana kondisi di keluarga, bagaimana orang tua mencontohkan. Kalau kita mau larang anak-anak kita megang HP terus, lalu kita punya kalau HP baik, mau larang-larang. Terus anak-anak kita hari ini tuh kalau dilarang bukan sebatas dilarang, dikasih solusi. Nopo solusi ini? Pripun Putih? Kadang-kadang kalau pas ngobrol dengan pokoknya sekarang nggak boleh pegang HP.
Tapi kalau begini mau sekolah kan sarapan, belum anak-anak kan tempatnya. Itu suruh ada apa yang bilang kok bukti gitu. Iya, minta bapak ibunya, ayah ibunya untuk mengkondisikan juga. Ya kadang utinnya cerewet tapi utinnya ya nggak tega juga gitu kan. Jadi kalau misalnya melarang anak untuk tidak bermain HP, terus apa? Ya dikasih solusi. Terus ngapain gitu kan biasanya? Oh bingung, gak ada temen, diajak main. Mereka juga butuh aktivitas kan. Ya karena hari ini dunianya dunia digital, jadi ya memang mencari aktivitasnya pulang sekolah ngapain ya. Ya kalau zaman kita dulu, betul-betul pada udah layangan, gitu kan? Pulang ke rumah, angger belum mau maghrib waktunya sholat, waktunya makan, sampai orang tua nyari gitu. Ini kok pulang-pulang jam segini, anak sekarang mau main aja kudu dikongkon, disuruh sana lah keluar rumah main lah sana lah. Ya, jadi ketika tadi melarang HP, ya kita kasih solusi. Apa sih aktivitas yang lain yang dia bisa dilakukan? Ya, aktivitas fisik, ngobrol, cerita, disalurkan, diajak apa kemana, ya, diajak misalnya rumah dekat sawah, ayo ke sawah. Ayo kemana, ayo ngobrol sama Uti, nah gitu, ya atau diajak ngobrol lah, diceritani. Cucu-cucu biasanya anak-anak saya senang sekali dengar cerita dari Utinya. Jadi kalau tuh Uti cerita zaman dulu, Uti cerita gitu, jadi minta cerita, jalan-jalan. Nah berarti kan memang butuh aktivitas fisik. Lihat karakter anaknya juga. Kalau memang anaknya kinestetiknya, motoriknya itu lebih dari yang lain, ya memang lebih senang dengan aktivitas ayo kemana atau jiwa-jiwa petualang atau naturalistik ya. Daripada yang mungkin senang ngobrol yang verbal, kalau didengar ceritanya, apalagi anak perempuan ya biasanya. Pokoknya kalau kita aku enggak, wah gitu, itu udah happy banget kita dengar cerita. Gitu ya. Jadi kalau kembali pada HP, kalau kita mau melarang, yang memberikan alternatif aktivitas. Jadi jangan cuma HP ini disimpan, terus nopo, bingung gitu. Okay. Kalau untuk makan tadi hari ini memang kita perlu membatasi, bikin aturan yang nggak ada makan yang pegang HP. Ya biar makannya mindful lah istilahnya, oke? Kadang kan makan yang di HP nggak kerasa tuh, makan nggak dinikmati, tahu-tahu udah piringnya kosong, yang ditonton HP habis gitu. Ya jadi malah tidak menikmati makanan itu, dan ternyata itu kurang sehat. Ya ketika tidak mengunyah dengan baik, merasakan, mensyukuri, menyadari penuh bahwa ini tuh lagi makan loh. Gitu. Tahu perut keisi, kenyang aja nggak tahu. Ya, jadi kadang kita perlu melatih respon tubuh kita dengan menyadari penuh bahwa hari ini sekarang tuh aktivitasnya sedang melakukan ini loh gitu. Oke. Apalagi emosi yang dirasakan Rasulullah yang positif cinta. Jadi Rasulullah adalah sang pecinta. Rasulullah adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Wah, yang ini kita udah hafal lah ceritanya. Bagaimana kekhawatiran Rasulullah ketika akan meninggal umat ini. Yang dikhawatirkan tuh kita. Kok kita? Lupa meneladani Rasulullah, lupa mencintai Rasulullah. Jadi akhlak pada Rasulullah kan ada mencintai Rasulullah, bersolawat, meneladani. Ini nun sewu, banyak orang yang melupakan dua akhlak yang lain ini. Akhlak pada Rasulullah yang diingat hanya solawat. Sing penting solawat. Ini yang ngapunten barangkali dari bunda-bunda juga ada yang ayo solawatan mengkana, tapi berhenti dengan aktivitas itu. Dia berhenti, udah habis solawat wis kayak wis rampung, wis pol. Padahal yang mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah itu bagian dari akhlak pada Rasulullah yang lain. Karena saya punya teman yang ya semangat sekali kalau sholawatan.
gitu nggih. Tapi ngapunten, sholatnya aja masih bolong-bolong. Mbak ayo eman-eman, udah sholawat, rajin sholawatan, sholatnya ya yang rajin gitu. Ya, kalau di sini mah insya Allah mboten nggih. Bunda-bunda luar biasa kalau di sana. Oke, jadi Rasulullah hidup ya penuh cinta. Oke. Kemudian emosi positif yang lain, gembira. Jadi Rasulullah merasakan kegembiraan juga. Ya, tapi benar-benar mengekspresikannya juga dengan akhlak Islami. Ya, Rasulullah tertawa tidak? Tertawa, bercanda tidak? Bercanda. Tapi apa tertawanya Rasulullah? Terbahak-bahak? Boten. Ya, tertawanya Rasulullah dengan akhlak Islami. Ya, ada tetangga atau keluarga yang kalau ketawa, wah, RT kayak nek krungu kabeh. Ya, ada ya keluarga yang begitu, guys. Saya punya itu keluarga yang begitu, keluarga tetangga yang begitu, itu satu rumah. Jadi kita kadang kan dengar orang ketawa keluarga itu ikut happy, ikut seneng karena kayak nyetrum gitu. Happy gitu mereka tertawa, tapi ya ternyata tumitul qalb, tertawa terbahak-bahak bisa mematikan hati. Ya, jadi hati-hati untuk mengontrol tertawa atau mengekspresikan rasa gembira kita. Ya, jadi ya direm. Tertawa boleh, tidak tertawa yang terbahak-bahak. Oke. Kaitannya dengan bahagia, tertawa, senyum. Ya, mengekspresikan bahagia dengan senyum. Nah, saya mau minta bunda-bunda untuk tersenyum dulu ya supaya sehat. Nah, ini ada yang senyumnya tuh dari tadi kelihatan bahagia, enteng, ini kayaknya tindaknya ini pekerjaan di rumah sudah selesai, kondisinya oke. Yang di sini ada yang senyumnya dan kurang simetris, loh nggak ya? Sebelah sini 3 cm, sebelah sini 5 cm, nih kayaknya ada beban ini. Enggak, kita tersenyum, senyum yang sehat, senyum yang tulus, ditahan sebentar, nggih. Coba kita senyum, saya hitung 7 detik ya, tahan senyumnya. Loh, iya sehat loh. Ini terapi senyum, nggih. Coba sampun. Yuk, monggo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hitungan ini jangan cuma senam, ini senam badan, senam mulut juga sehat. Ya, senyum tadi merangsang hormon kebahagiaan di dalam tubuh, salah satunya dengan senyum. Ya, jadi kalau masuk rumah senyum dulu. Wah, yang lihat juga bahagia itu, kita menyalurkan energi positif. Aja besemut bae kalau utak wis lunas tapi kon senyum beabot banget, nggih. Ya, enggak. Jadi dirutinkan tersenyum. Bismillah, senyum kalau senyum teman-teman. Bahkan ini kan ibadah, nggih. Sedekah harus dengan uang, ternyata sangat mudah ya, bisa dengan senyum. Oke, jadi benar-benar senyum tuh merangsang, melemaskan otot wajah, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi imunitas. Jadi orang yang sering tersenyum itu akan lebih sehat daripada orang yang senyumnya pelit. Oh, terus saya pelit senyum betul. Insyaallah betul. Alhamdulillah jalannya orang apa? Ya nggak apa-apa, kan kita sedang olahraga mulu. Terus juga memang kita sedang berusaha untuk menyehatkan badan. Mungkin mengenang sesuatu yang indah, ya Allah. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan sampai hari ini sehat. Anak-anak alhamdulillah udah pada pentas, masih sehat, masih bisa tindak pengawasan, masih bisa kumpul karo kanca-kanca. Alhamdulillah, ya, bersyukur, jangan
senyum-senyum dewek gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Oke, mengurangi produksi hormon stres tuh. Ya, jadi ini mempengaruhi kortisol, serotonin, endorfin. Nah, untuk kebahagiaan endorfin, serotonin, ya, dopamin ini tadi dihasilkan ketika kita happy, ketika kita salah satunya dengan senyum yang tulus tadi. Oke, menurunkan nyeri tuh. Endorfin yang keluar saat tersenyum dan tertawa membantu mengurangi sensasi nyeri fisik. Jadi senyum manfaatnya luar biasa. Jadi nanti yang ditonton ya cari yang happy aja lah. Nonton cari saluran TV, jangan sinetron sing langsung, gak emosi itu. Ya nonton musuhnya gedek banget. Ya, selesai nonton film bukannya happy, bukannya fresh, sininya mengkerut-kerut, mumet melu emosi. Lah bubar ki rampung ki esuk kudune ki wah langsung jadi sutradara sendiri tuh, mau nulis skenario film sendiri kayaknya. Ya. Oke. Manfaat senyum yang lain untuk kesehatan, membantu pernafasan lebih optimal ya, berarti benar-benar senyum itu menyehatkan. Oke. Emosi yang lain ada roja. Jadi khauf wa roja. Roja itu harapan. Kalau khauf tadi ketakutan, roja itu harapan. Nah, khauf wa roja untuk seorang mukmin, untuk orang beriman itu harus seimbang. Jadi kalau diibaratkan di Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan seperti dua kekang tali kuda atau seperti sayap yang harus seimbang. Khauf wa roja, ketakutan dan harapan. Karena kalau ketakutannya lebih besar, namanya sayap, kalau salah satunya lebih besar maka gak bisa terbang dong. Ya, sebaliknya ketika harapan yang terlalu besar itu juga ya sulit. Tali kekang kuda itu juga begitu. Ya harus imbang dua-duanya kan, kanan kiri gitu. Nah, kalau orang yang takutnya berlebihan, orang itu akan lebih mudah putus asa. Lebih mudah putus asa, sedih. Sebaliknya ketika orang yang harapannya berlebihan bisa menjadikan dia lalai. Jadi terlalu pede. Misalnya kaitannya apa? Dengan muamalah Allah. Kalau takut pada Allah terus lah aku dosaku wis akeh, ora bisa diampuni kayane lah wis lah ngono. Kalau ketakutannya berlebihan atau rojanya misalnya harapannya yang terlalu berlebihan, maka dia akan lalai. Allah kan Maha Pengampun. Esuk-esuk bae lah tobaté. Esok-esok baiklah ngajine, esok-esok baik ibadah, karena harapannya rojanya ini yang terlalu besar. Umat Islam kan meninggal nanti pasti kabeh masuk surga. Nah, akhirnya menjadikan seseorang lalai. Jadi khauf wa roja harus seimbang ada di dalam diri setiap muslim. Ini ada beberapa emosi yang lain, tapi saya takut nanti enggak jamnya ternyata. Wah, ini saya baca pintas saja. Emosi-emosi yang dimiliki Rasulullah yang lain ada rasa cemas, ya, rasa empati juga, kemudian rasa malu, rasa terbebani, ya, ada dik. Jadi Rasulullah juga ternyata pernah merasa apa bahasa kita tuh sempit dadane, gitu, kayak urip kok abot gitu, ya. Jadi Rasulullah juga pernah merasakan emosi-emosi ini. Nah, Rasulullah sebagai teladan untuk kita juga mengajarkan bagaimana kita harus mengelola emosi. Jadi emosi itu fitrah, tapi bagaimana mengelola, bagaimana mengekspresikan dengan akhlak. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa sih buat kita ibu-ibu, uti-uti, bunda-bunda penting untuk mengelola emosi? Kenging nopo bunda? Apunten nggih, saya izin buka jaket. Udah mulai agak anget. Kenapa? Mengelola emosi, ya, bahasa psikologinya regulasi emosi, ngatur emosi itu penting untuk seorang ibu.
Karena dicontoh oleh anak. Betul sekali. Kalau ibune emosian, tentu kondisi keluarga juga akan tidak jauh berbeda. Anak tuh yang nyontoh orang tua, orang tuanya pemarah, orang tuanya pemikir, orang tuanya gampang sedih, di rumah tuh suram terus. Lihat, anak-anak juga akan cenderung mudah sedih, nggak happy, kayak akeh beban. Ya, jadi orang tua itu emosional modeling. Ya, model emosional. Ya, orang anak-anak mencontoh kita, ya ibu-ibu ini. Ya, kalau kita pemarah, ya anak-anak juga akan cenderung pemarah. Diceritani sama anak, "Bu, tadi aku dipukul sama temanku." Apa biasanya responnya? Kalau pukul balik lah. Mulanya bocah nang sekolahnya emosian ngomongin. Kadang begitu nih. Karena masalah maju gitu. Biar mama yang ngurusin, biar bunda yang hadap ke sekolah. Anaknya juga disenggol sama temannya sedikit, udah emosi. Ya, jadi hati-hati. Orang tua benar-benar emosional modeling kita, ibu-ibu terutama. Ya, jadi bagaimana ibu-ibu mengatur, mengelola emosi itu yang dicontoh anak. Kalau sedih orang tuanya nangis, itu anak juga akan mencontoh begitu. Tapi ketika kita sedih, astagfirullah, ya Allah, itu juga akan ditiru oleh putra-putri kita. Ya, jadi satu, kita perlu hati-hati mengelola emosi karena kita benar-benar orang yang punya peran besar di dalam keluarga. Ya, ibu tuh selain tadi emosional model contoh dari emosional, ibu juga emosional center, pusat emosi keluarga. Oke? Kalau ibu tenang, anak-anak pasti tenang. Kalau ibunya gelisah, serumah gerbek-gerbek rasanya. Jadi benar-benar emosional modeling, emosional center, pusat emosi. Oke? Kalau kita cemas, belakang, depan, lurus, anak-anak kan begitu. Ngadepin apa-apa yang nggak tenang karena yang dilihat itu. Ya, kalau kita happy, sekeluarga happy nggak tuh? Happy. Kalau ibunya happy, masaknya enak. Nah, putra-putri senang nggak? Senang. Kalau ibunya nggak happy, lah masak bebek, semuanya jadi berdampak. Jadi kalau kita sebagai pusat emosional baik, itu keluarga, rumah terkondisikan dengan baik. Hati-hati dengan ini. Oke. Selanjutnya ternyata emosi ibu berpengaruh langsung pada perkembangan otak anak. Kalau orang tuanya baik dalam mengelola emosi, maka perkembangan otak anak juga akan optimal. Enggak? Masih mau nuruti emosi kita? Ya, atau ya kita sadar sepenuhnya bahwa anak-anakku tuh bagaimana aku, bagaimana perasaanku, bagaimana sikapku, bagaimana perilakuku. Jadi ini fakta psikologi dan neuroscience. Jadi banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa emosi ibu berpengaruh pada perkembangan otak anak. Lingkungan penuh ketegangan membuat kadar hormon stres anak meningkat. Ibunya apa-apa marah, diceritani marah, ada apa marah. Kira-kira perkembangan anak akan optimal apa enggak? Enggak, anak-anak juga stres. Kasihan kan? Kemana? Non sewu. Kalau kita ibu yang harusnya menjadi tempat berteduh anak, tapi kita menjadi sumber stresor, menjadi sumber stresnya anak,
Bayangkan beban putra-putri kita berat sekali menjalani hidup. Harap cerita ibu nih orang malah tambah ditumai, malah tambah disalahkan, malah tambah bertumpuk-tumpuk itu bebannya. Ya, dan ini real, benar-benar hari ini yang saya dampingi di ketika konseling, ketika terapi, ya sumber masalahnya banyak dari ibu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, jadi hati-hati kalau hormon stres anak meningkat, perkembangan otak anak juga nggak optimal. Jadi jangan sampai kita menjadi stresornya, sumber stresnya anak. Kasihan. Orang dipercaya, orang tua suudzon, itu kan beban buat anak. Kasihan anak-anak kita. Selain itu, kita harus mengelola emosi karena kita juga punya tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Mendidik anak, pekerjaan rumah, bahkan kadang ada yang dinas juga di luar, hubungan dengan suami. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Jadi kalau kita nggak pandai mengelola emosi ini, bayangkan, kita muhasabah, kita introspeksi diri. Aku sebagai sentral emosi ini sudah baik belum dalam mengelola emosiku? Jangan sampai dampaknya dirasakan oleh anggota keluarga. Kalau kita gampang sedih, murung, pasti keluarga juga begitu. Jadi pastilah terpengaruh. Merasa diri tidak berharga, tadi ditinggalkan anak, nelongso, merasa tidak disayangi. Itu beban-beban psikologis yang sangat berpengaruh pada bagaimana kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau kita mengelola emosi kita dengan baik, kita bisa menjalankan tanggung jawab di keluarga dengan baik. Kalau kita emosi kan, urus keluarga tuh rasanya abot gitu, Padahal kan kita harus menyadari ini tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, Madrasatul Ula, sekolah pertama untuk anak-anak kita. Kemudian Islam juga mengajarkan ibu sebagai sumber kasih, bukan sumber kemarahan. Jadi kalau anak tidak mendapatkan ketenangan, keteduhan, kasih dari ibunya, kasihan sekali. Kita tahu Rasulullah bagaimana menghormati ibumu. Salah satunya kata ibu yang penuh kasih. Jadi figur ibu itu kan figur penuh kasih. Kalau anak yang dicatat ibuku pemarah, ibuku selalu murung, ibuku gak mau mendengarkan aku, ibuku sibuk dengan emosinya sendiri, maka sebagai sumber kasih ini tidak bisa kita lakukan dengan baik. Selanjutnya, ibu itu kan sering menjadi decision maker, pengambil keputusan. Kita sering kalau ada suami kita priwe, kita punya pertimbangan, nanti diskusi sama suami. Bayangkan kalau kita emosi kita nggak terkontrol, emosi kita tidak dikelola dengan baik, tentu keputusan yang kita ambil bukan keputusan yang baik, keputusan emosional. Padahal ketika orang emosi tidak bisa berpikir jernih. Salah satu hal yang tidak boleh kita lakukan ketika emosi adalah mengambil keputusan. Misalnya anak cerita apa di sekolah atau misalnya pekerjaan, tadi aku sama bosku, misalnya sama atasanku, sama teman kerjaku gini, metu baik. Ini kan keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Maka bagaimana dampaknya? Seringkali penyesalan. Karena kita sering membuat keputusan-keputusan untuk keluarga, jangan sampai kita putuskan dalam kondisi emosi yang tidak terkontrol, tidak dikelola dengan baik. Kemudian hal lain
Mengelola emosi, regulasi emosi meningkatkan kesehatan ibu. Jadi kalau kita pandai mengelola emosi, maka kita akan sehat, ya, nggak gampang stres, kita akan happy, ya, akan bahagia. Jam 5, ini jam saya udah ini guys. Ibu-ibu pada ngeliatin jam, jadi saya juga agak panik nih. Nah, dikit lagi lah, banyak banget nih. Oke, jadi hari ini monggo kita sudah belajar sedikit banyak tentang tadi bahwa emosi adalah fitrah, emosi itu berkah, emosi itu rahmat. Tapi bagaimana kita mengelola emosi itu, kemudian menyalurkannya dengan akhlak Islami, itu yang penting untuk kita. Jangan sampai kita tidak pandai mengelola emosi kita, karena benar-benar hari ini kita hidup itu seolah-olah bukan untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, untuk anak, untuk suami. Jadi penting sekali kita hidup sehat, salah satunya dengan mengelola emosi. Ibu itu kan kayak nggak boleh sakit, Ada yang ibu-ibu suka keluar meriang lah, susah, betul? Kalau pusing aja harus dipaksa. Coba, bunda-bunda sakit sehari aja, bagaimana kondisi rumah? Berantakan cuma fisik nih, belum urusan yang lain itu. Anak di sekolah, kenapa ngerjain PR? Ibuku sakit. Kenapa kamu ini, ibu? Kenapa nggak apa? Jadi, kita hidup sehat dengan mengelola emosi. Kalau kita tadi sudah belajar, ternyata ada emosi-emosi positif, yaitu yang berusaha untuk kita munculkan. Emosi-emosi negatifnya kita kelola, kita minimalisasi. Yang sedih berlebihan. Kenapa sedih? Monggo. Kalau butuh teman curhat, cerita. Ibu-ibu kan kadang butuh untuk menumpahkan perasaannya. Cuma ini juga perlu hati-hati. Curhat ke siapa? Jangan curhat ke teman yang ada kayak bensin, tambah pancet. Gitu. Jadi pulang itu curhat, bukan dapat solusi, malah emosinya tambah. Hati-hati dengan ketika memilih teman sebagai tempat bercerita, menumpahkan perasaan, meminta solusi. Bisa jadi malah nambah-nambahi atau tidak amanah. Jadi so-RT tahu semua kita lagi ada masalah apa. Jadi hati-hati memilih orang yang kira-kira bisa dipercaya untuk tempat bercerita. Ini mau saya bahas yang lain, tapi melihat waktu mungkin kita gunakan untuk diskusi mawon, barangkali ada pertanyaan. Nggak tahu nih, saya bawa kertas banyak banget. Enggak? Barangkali mau ada yang ditanyakan atau mau praktek salah satu namanya pelukan kupu-kupu. Sudah pernah belajar? Pernah dengar? Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang ada butterfly hug. Butterfly karena posisinya seperti kupu-kupu. Jadi ini salah satu metode yang ada di dalam psikologi. Kita nggak perlu, kadang kan kita gini, psikologi ilmunya kan berat gitu, terus nggak sesuai dengan Islam. Mungkin sebagiannya, tapi sebagian lain masih bisa kita gunakan selama itu tidak bertentangan dengan akidah, dengan tauhid, boleh kok, ilmunya kita gunakan. Jadi nanti dalam keadaan cemas atau sedih, kadang kan kita butuh tempat cerita,
ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi menenangkan diri sendiri. Poinnya itu di butterfly hug. Jadi tangannya disilangkan, monggo senyamannya. Boleh di sini, nepok sini, boleh di dada. Ya, nanti metodenya menepuk bergantian. Jadi tuh bayangan kita adalah kita lagi ditenangkan oleh orang lain. Sangat mudah, ya. Jadi nanti boleh ya sambil dengar ayat Al-Quran gitu ya, atau gemericik air atau suara apa yang mungkin kan kita masing-masing beda-beda ya. Tapi jangan dangdut lah ya, apalagi yang koplo, dia malah tujuan joget-joget ya. Oke, monggo kita sambil atur nafas. Ya, nanti metode gini, atur nafas, gini aja. Itu benar-benar rasanya kita tuh lagi ditenangkan, ya Allah. Ayo gitu. Nah, monggo. Sekarang semua praktek merem. Jadi hari ini ya sedikit salah satu cara untuk menenangkan diri dalam gelisah, kondisi nggak tenang lah gitu kadang diri. Boleh sambil zikir Allah. Tuh kepalanya misalnya mau disandarkan, pokoknya nanti cari posisi yang rileks gitu, bergantian. Itu banyak. Ya ini kalau biasanya saya kondisikan, ya hari ini saya nggak mau bikin nangis nih. Biasanya tuh kayak kalau lagi dalam kondisi berat itu cuma ditepok-tepok gini tuh, gitu. Oke, monggo semuanya nyoba. Ya paling tidak tahu bagaimana caranya, nanti di rumah bisa dipraktekkan. Bergantian, tenang saja. Atur nafas, tarik nafas panjang. Allah mampukan hamba. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hamba bersyukur untuk segala nikmat-Mu. Ya Allah, kadang hamba lelah. Beri hamba kekuatan. Kuatkan hamba ya Allah. Lagi terus banyak. Sekali lagi. Tinggalkan bebannya di sini dengan nafas yang dikeluarkan. Bismillah, semangat. Deh butuh tisu. Sudah. Maaf, Ge. Kondur-kondur malah sedih Mas. Nggak apa-apa. Ini nangis yang sehat insya Allah. Ya, jadi boleh kok nangis itu. Ya, tadi. Wah, kita tadi belum bahas huzn ya. Sedih tadi. Oh, ada ya. Oke. Ada ya, nangis yang sehat. Ini sedang relaksasi, mengeluarkan hormon-hormon negatif, merangsang hormon-hormon positif. Ya. Bismillah, bismillah. Allah jaga kita, Allah mampukan kita, Allah tenangkan hati kita, beri kelapangan kita, beri kemudahan untuk keluarga kita, apapun hajat keluarga kita. Amin. Itu saja bunda-bunda salehah untuk sore hari ini. Kita saling mendoakan bunda-bunda sehat ya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Oh, jadi boleh. Atau ditutup dulu, ini nanti ada santri mau pada datang apa enggak?
Gimana? Terima kasih waktunya. Saya masih setelah mengonservasi ini juga Kak, selama ini memang saya regulasi emosinya kurang baik, terutama untuk para rumah suami dan anak. Terus ada yang bilang biasanya sih kalau psikologi itu karena belum selesai dengan diri sendiri yang itu. Jadi apa memang seperti itu ya, terus kalau untuk memperbaiki diri seperti apa caranya? Belum selesai dengan diri sendiri. Maksudnya nomor nih? Iya. Hari ini mungkin memang benar-benar tadi maksudnya belum selesai dengan diri sendiri. Ya ternyata kita tuh masih menyimpan luka. Ya, luka-luka lama, kekecewaan, kesedihan yang bertumpuk, kemarahan, dan akhirnya kadang keluarga kita yang jadi korbannya. Jadi kalau Bunda merasa masih ada emosi-emosi negatif yang terpendam, yang tersimpan, itu diurai. Ya, kalau kaitannya dengan inner child, luka pengasuhan karena orang tua, ya itu juga perlu diurai. Kenapa kecewa sama orang tua? Kenapa marah sama orang tua? Kadang kan kita berpikir orang tua nggak adil, orang tua nggak sayang aku, orang tua sayangnya adikku, kakakku. Kenapa aku tidak diperlakukan dengan baik, tidak diberikan yang terbaik oleh orang tuaku? Satu, ketika kita memaafkan manusia, jaminannya apa? Surga. Masa iya kita nggak mau memaafkan orang tua kita? Ya, kita juga perlu memahami bahwa orang tua kita adalah produk dari kampung uting. Jadi beliau-beliau ini kalau bilang bahasa ekstrimnya korban, juga korban pengasuhan dari mbah-mbahnya. Jadi kalau orang tua kita keras ya karena memang dididik keras. Satu, ya tadi poinnya Islam mengajarkan kita untuk memaafkan. Masa iya nggak mau memaafkan orang tua? Berat nggak memaafkan? Sangat berat. Ya, atau misalnya tidak pada orang tua, tapi pada suami. Mangkel yang balik kecewa, mangkel dijemput, akhirnya anak-anak korbannya. Monggo, ibu paling tahu apa yang belum selesai dari dalam diri ibu. Dengan siapa? Dengan lingkungan kecewa? Ya bahasa anak sekarang pernah dibully, pernah diejek, pernah jangan mengulang kesalahan yang sama dengan orang tua kita dulu. Memang betul, jadi orang tua nggak ada sekolahnya. Tapi karena nggak ada sekolahnya kan kita justru harus belajar terus, harus berproses memperbaiki. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Ya kan kasihan kalau keluarga kita, anak kita. Ya, capek itu juga jadi salah satu hal yang akhirnya kita tumpahnya ke anak. Jadi maaf, kadang kita tuh zalim ke keluarga kita. Kalau ke orang lain bisa nahan marah, giliran ke anak, semuanya dredel. Kamu ini ya. Kita kecewa sama suami, gak bilang sama suami, anak lagi korban. Kita bisa berhalus-halus memaafkan orang lain, memaklumi memaklumi orang lain. Kenapa kita tidak bisa memaklumi anak-anak kita, pasangan kita? Kalau memang ada yang belum selesai, mungkin bisa jadi. Dan kita yang paling paham apa yang belum selesai. Nanti muhasabah dirinya dilanjutkan sambil kita belajar untuk lebih bersyukur. Coba, kalau cuma di awal-awal nggak bisa ditulis betapa banyak nikmat Allah yang sudah kita rasakan, yang jadi berkah. Kenapa kita fokusnya pada kekurangan? Mau ditulis sehari, nanti mau tidur. Hari ini aku dapat berkahnya apa? Nikmatnya apa? Alhamdulillah hari ini sehat. Kemarin ada sariawan guys.
Oseng kangkung jadi ora enak. Wingi mandan pilek setitik bae dadi berengan. Ya, coba kita lihat, belajar untuk memandang sesuatu dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya saja. Ya. Kemudian mungkin ini yang kemarin juga saya sampaikan di pengajian kemarin sore, cara menahan mengekspresikan marah. Ya. Jadi orang marah itu kan denyut jantungnya lebih cepat, otomatis aliran darahnya lebih cepat, ya, jantung duduk gitu ya, orang marah, nafasnya juga jadi ngos-ngosan. Kalau marah tahan dulu, jangan ledakan, jangan turuti marah. Oke, benar-benar itu dari syaitan, ya, bisikan setan jangan diikuti. Tahan dulu, karena marahnya kita ngomongnya kita ketika marah itu banyak gak bermanfaatnya. Ya, jadi salah satu hal yang bisa kita kontrol adalah nafas. Ya, kita nggak bisa ngerem jantung, alun-alun, cepet-cepet deg-degan nih, atau aliran darah, sing mana nggak bisa. Tapi kalau nafas bisa. Marah, nafas dulu, ngatur nafas. Itu nanti detak jantungnya juga akan berkurang, ritmenya, aliran darahnya juga otomatis akan berkurang. Baru, yang salah satu hal yang bisa kita intervensi, kita lakukan dengan ngatur nafas ketika kita ingin marah. Poin lain dari marah, kita marah kadang marah karena nafsu, karena pengen meluapnya, bukan pada esensi marah. Itu juga yang perlu kita perhatikan. Kita marah kan karena ingin suami berubah, karena ingin anak berubah. Tapi kalau caranya nggak tepat, nggak nyampe, kenapa kita marah? Yang ada adalah omelan-omelan tadi, bukan bermanfaat, tapi nambah luka, nambah masalah, nambah sebel, nambah dendam, nambah macam-macam itu. Allah ibu yang paling tahu apa yang belum selesai, bagaimana menyelesaikan. Tapi insya Allah Islam sebetulnya mengajarkan kita untuk memaafkan, memperbaiki diri, karena kita hidup kan nyari ridhonya Allah, ibu. Apa sih yang kita kejar yang lain? Kalau ridhonya Allah jauh ketika kita marah-marah, ya berarti jangan marah-marah. Kalau ridhonya Allah jauh ketika kita tidak memenuhi hak putra-putri kita, keluarga kita dengan baik, ya ini yang harus kita jauhi, karena benar-benar kita nyari ridhonya Allah. Belajar bodo amat omongan orang, kita nyari ridhonya Allah, aku berbuat baik karena Allah. Itu yang jadi fokus utama kita, ridho Allah. Kita masak nyari ridhonya Allah, hari ini ngaji di sini cari ridhonya Allah, marah juga dalam rangka cari ridhonya Allah, mengingatkan suami cari ridhonya Allah, menegur anak-anak cari ridhonya Allah, mendidik anak-anak cari ridhonya Allah, bukan karena ben anakku sukses ini. Poinnya kita hidup cari ridho Allah. Itu saja, waktunya sudah over lebih lama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.